Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para siswa sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, meskipun di masa pandemi, kita masih diberi kesempatan untuk selalu belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi di dunia otomotif, yaitu penggunaan alat ukur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dangkal sorong atau vernier caliper. Vernier caliper, ya, gambarnya seperti ini, adalah salah satu alat ukur mekanik yang dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman dari suatu benda. Gambar untuk vernier caliper seperti ini, ya. Nah, untuk jenisnya ada dua untuk jenis vernier caliper. Yang pertama jenis manual, dan yang kedua adalah jenis digital. Seperti apa manual dan seperti apa digital? Kalau yang manual, hasil pembacaan alat ukur ini kita harus membacanya. Nah, ini perlu teknik khusus dan nanti ini yang akan kita pelajari. Nah, kalau yang digital seperti ini, jadi hasil yang dibaca oleh vernier caliper itu bisa langsung kita baca di LCD. Nah, namun nanti yang akan kita pelajari sebagai dasar penggunaan vernier caliper nanti adalah yang manual. Nah, sebelum kita lanjutkan ke cara penggunaan ataupun cara membacanya, terlebih dahulu kita kenalan dulu dengan nama-nama bagian pada vernier caliper ini. Yang pertama ada rahang pengukur diameter luar. Nah, jadi ketika kita nanti mengukur diameter luar dari suatu benda, maka benda itu kita tempatkan di bagian ini, di bagian rahang pengukur diameter luar. Kemudian ada rahang pengukur diameter dalam. Jadi ketika nanti kita mengukur diameter dalam dari suatu benda, maka bagian vernier caliper yang kita gunakan adalah yang bagian ini, rahang pengukur diameter dalam. Kemudian untuk mengukur kedalaman dari suatu benda, kita nanti gunakan yang ini. Ini namanya pengukur kedalaman atau biasa disebut depth root, ya. Depth itu dalam, root itu batang. Jadi batang yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali angka, ya. Di sini ada banyak sekali angka. Ini namanya skala utama. Ini skala utama untuk milimeter. Jadi ini skala utama untuk milimeter. Nah, di sini ada skala vernier. Nah, di sini ada skala utama dan skala vernier. Ini kedua-duanya untuk nanti menghasilkan pembacaan milimeter. Adapun angka-angka yang di atas ini, di sini ada tulisan inch. Kemudian di sini juga ada tulisan kecil-kecil. Ini untuk pengukuran yang inci, ya, yang inci. Namun ini sangat jarang sekali digunakan, ya, terutama di Indonesia sangat jarang digunakan. Maka yang akan kita pelajari nanti adalah yang milimeter. Nah, di sini ada satu komponen lagi yang bernama baut pengunci. Ini fungsinya adalah untuk mengunci agar skala vernier ini nanti tidak bergeser. Jadi ketika nanti kita menggunakan vernier caliper, ini bisa digeser. Nah, ketika kita mengukur benda, kemudian kita ingin mengunci agar skala vernier nanti tidak bergeser, maka kita kunci dengan mengencangkan baut pengunci ini. Nah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bahwasanya di vernier caliper ini umumnya ada dua skala pengukuran, ada milimeter dan juga ada inch. Nah, untuk yang milimeter sendiri ini ada dua yang umum di pasaran, yaitu yang memiliki ketelitian 0,05 dan ada yang 0,02. Kalau yang ada di gambar ini yang memiliki ketelitian 0,05 mm atau 1/20 mm. Adapun yang jenis lain itu ada yang 0,02 mm. Namun biasanya yang digunakan di sekolah, ya, itu biasanya yang 0,05 mm. Nah, untuk vernier caliper yang memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm ini biasanya sepaket dengan yang inch itu 1/128 inch. Ya, jadi nggak bisa nanti kok di sini 0,05, kok yang di atas 1/1000 inch. Itu biasanya jarang sekali, ya, jarang sekali. Nah, adapun yang inch itu ada yang 1/128 inch ataupun yang 1/1000 inch. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara penggunaannya, ya. Namun sebelum kita menggunakan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menggunakan vernier caliper ini. Yang pertama adalah persiapan. Baik itu kita mempersiapkan benda yang mau diukur maupun vernier caliper itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran itu perlu persiapan. Nah, yang pertama persiapan yaitu persiapan benda dan alat. Nah, yang pertama pastikan benda yang hendak kita ukur itu dalam keadaan bersih. Jadi nanti hasil pengukuran itu benar-benar mengukur benda itu, bukan mengukur benda dan kotoran. Nah, jadi pertama perhatikan benda yang kita ukur itu dalam keadaan bersih. Yang selanjutnya, pastikan bahwa skala vernier dapat bergeser dengan bebas. Nah, jadi ini bisa digeser-geser, pastikan ini bisa bergeser dengan bebas, ya, licin, dia tidak macet.
Nah, kemudian pastikan angka 0 pada skala Vernier ini masih sejajar dengan angka 0 pada skala utama ketika skala Vernier ini kita pentokkan ke kiri. Nah, ketika ini kita pentokkan ke kiri, maka angka 0 pada skala Vernier ini masih sejajar dengan angka 0 pada skala Vernier. Nah, setelah kita tadi belajar tentang persiapan ya, mempersiapkan alat dan alat ukurnya, selanjutnya kita coba untuk cara mengukur diameter luar. Nah, bagaimana mengukur diameter luar? Yang pasti ketika kita mengukur diameter luar, kita tempatkan benda kerja itu di rahang pengukur diameter luar. Nah, posisinya yang benar seperti apa? Posisinya yang benar adalah benda kerja ini ditaruh mendekati dengan skala utama. Nah, ini adalah contoh yang benar ya. Jadi benda yang hendak diukur itu ditempatkan sedekat mungkin dengan skala utama. Nah, ini adalah contoh yang salah. Jadi benda yang kita ukur kita tempatkan di ujung Vernier caliper atau di ujung rahang pengukur diameter luar ini akan menghasilkan pembacaan yang kurang akurat nantinya, seperti itu. Nah, kemudian ketika mengukur diameter luar, pastikan Vernier ini tegak lurus ya dengan benda kerja, tidak boleh seperti ini. Nah, ini tidak boleh, karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi keakuratan ataupun hasil dari pengukuran yang kita lakukan. Selanjutnya kita lanjutkan ke cara mengukur diameter dalam. Untuk mengukur diameter dalam ya, pastikan benda yang kita ukur ini rata dengan Vernier caliper. Nah, jadi ini rata seperti ini, nggak boleh seperti ini ya, seperti nggak boleh. Jadi ini miring, itu nggak boleh. Kenapa? Tentu nanti akan mempengaruhi hasil dari pembacaan Vernier caliper. Selanjutnya ini cara mengukur kedalaman. Nah, ketika mengukur kedalaman, pastikan depth root ya ini tegak lurus terhadap benda kerja seperti ini ya. Jadi seperti ini, nggak boleh nanti kok seperti ini. Nah, ini nggak boleh, ini benar seperti ini. Jadi posisi depth root ataupun Vernier caliper ini tegak lurus dengan benda kerja. Nah, setelah kita tadi belajar cara penggunaannya, selanjutnya kita belajar tentang cara membaca. Nah, jadi yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah yang mempunyai ketelitian 1/20 ya, atau 0,05 mm. Nah, hasil pengukuran itu adalah hasil yang ditunjukkan skala utama ditambah dengan hasil yang ditunjukkan oleh skala Vernier. Untuk lebih jelasnya, kita kasih contoh seperti ini. Nah, skala utama adalah banyaknya garis di depan garis 0 skala Vernier. Contoh di sini angka 0 skala Vernier itu di sini. Nah, garis di skala utama itu ada berapa ini? Kita mulai hitung, ini 0 yang enggak dihitung, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti skala utama ini menunjukkan hasil pengukuran 24 mm. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3. Ini tentu akan mempermudah kita. Ketika di sini berarti angka 1 itu ini berarti 10 mm. Lah, kenapa kok di sini ditulis 1? Berarti ini artinya 1 cm. Ya, jadi tadi setelah kita ukur garis di sini itu ada 24. Berarti skala utama ini menunjukkan hasil 24 mm. Oke, sekarang nah, berapa hasil dari pembacaan Vernier caliper ini skala utama dulu? Berapa? Nah, coba kita hitung bersama-sama. Di depannya ada 10. Berarti di sini ada 10 garis, 11, 12, 13. Berarti menunjukkan 13 mm. Selanjutnya kita ke skala Vernier. Angka pada skala Vernier adalah angka pada skala Vernier yang sejajar dengan garis pada skala utama. Nah, jadi angka Vernier ini mana ini yang sejajar? Ya, ini misalkan yang mana ini? Nah, antara 7 dan 8 berarti 75 atau 0,75 mm. Berarti skala Vernier ini menunjukkan hasil pengukuran 0,75 mm. Nah, coba ini berapa hasilnya? Nah, kita hitung sama-sama. Nah, ini yang sejajar antara 6 dan 7. Nah, ini garis ini sejajar dengan garis yang di atasnya. Ini tidak sejajar, ini tidak sejajar, ini tidak sejajar. Yang sejajar ini ya, yang sejajar dengan garis di atasnya. Berarti ini menunjukkan hasil 0,65. Jadi pada skala Vernier ini menunjukkan angka di belakang koma. Kalau skala utama tadi menunjukkan angka di depan koma. Berarti kalau di skala utama tadi 13, berarti itu 13 koma. Lah, komanya berapa? Itu ditunjukkan oleh skala Vernier. Pada gambar ini yang sejajar antara 6 dan 7 berarti komanya 0,65 mm. Nah, ini berapa hasilnya?
hasil sama dengan skala utama ditambah skala vernier. Kita coba hitung sama-sama ya. Nah, di sini jumlah garis di depan angka 0 itu ada berapa? Oh, ada 10, 11, 12, 13. Berarti tentu nanti hasilnya 13 mm. Komanya berapa? Komanya adalah garis pada skala vernier yang sejajar dengan garis di atasnya. Nah, yang sejajar ini antara 6 dan 7, berarti 65, berarti 0,65, berarti hasilnya adalah 13 mm ditambah 0,65 mm, hasilnya adalah 13,65 mm. Gimana, apakah sudah paham atau belum? Kalau belum, kita coba. Nah, ini berapa hasilnya? Kita lihat di skala utamanya dulu. Di depan angka 0 ini ada berapa garis? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentu nanti hasilnya adalah 8 mm ditambah berapa? Kita lihat di skala verniernya yang sejajar ini angka berapa? Oh, angka 3, berarti 8 mm ditambah 0,3, hasilnya adalah 8,30 mm. 8,30 dan 8,3 itu sama ya, jadi sama. Oke, jadi itu tadi cara membaca dan menggunakan vernier caliper. Semoga sampai di sini kalian paham. Jikalau memang belum paham, silakan video ini diulang-ulang dan dicermati. Memang terkadang butuh konsentrasi tinggi untuk mempelajari vernier caliper ini. Namun tidak usah khawatir, nanti kalau kalian itu sudah paham, maka akan sangat mudah sekali untuk membaca dari vernier caliper ini. Nah, oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!